Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang orang-orang penakut. Jumpa lagi dengan saya, Kang Tarhim. Tentunya di channel Pagi Mencekam. Kali ini saya akan melanjutkan cerita seram yang berjudul Ngunduh Jiwa. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiratmaja. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja. Selamat mendengarkan dan awas, dia ada di belakangmu. Desa Wongso, rumah Mbah Sur. Mbah Sur memandangi langit yang sudah semakin gelap. Ia segera menyalakan satu persatu lampu di rumahnya. Tidak lupa pula, Mbah Sur menutupi satu persatu jendelanya. Semakin gelap, rumah Mbah Sur semakin terasa mencekam. Terkadang, dia sendiri merasakan hal itu tatkala waktu maghrib akan tiba. Langkahnya sangat pelan. Di lain sisi, Mbah Sur menahan rasa sakit pinggangnya yang semakin hari dimakan oleh usianya yang sudah menua. Biasanya, Mbah Sur akan menuju ke kamar belakang. Ia akan merapihkan sebuah kamar yang dulunya ditempati oleh seseorang yang sangat dicintainya. Mbah Sur membuka pintu kamar anaknya, Rahayu. Dengan perlahan, ia menyalakan lampu kamar anaknya. Di kamar tersebut, Mbah Sur masih sangat ingat jika anaknya sedang mengenakan pakaian pengantin untuk terakhir kalinya. Namun, perlahan-lahan Mbah Sur ingin melupakan kenangan tersebut. Ia bahkan harus menelan pahit akan kenyataan yang sudah terjadi tatkala anaknya sendiri telah sirna di hadapannya saat ini. Di ruangan anaknya, Mbah Sur telah mendesainnya menjadi ruangan pengantin lengkap dengan kelambu putih yang menutupi amben tempat tidurnya. Di bawah amben tersebut, Mbah Sur biasa menyediakan berbagai macam sesajen yang harus ia sediakan tiap harinya demi ketenangan sang anak. Mbah Sur merapikan tempat tidur anaknya, namun dirinya merasa ada yang menjanggal tatkala hendak menyentuh spray dari kasur milik anaknya yang sudah tidak terpakai selama 1 tahun. Di beberapa titik tertentu, Mbah Sur melihat ada noda merah seperti darah. Lalu, dia juga menemukan beberapa bunga melati yang sudah ada di kasur milik anaknya itu. Padahal, tidak ada seorang pun yang menggunakan kamar itu sebelumnya. Jangan menggunakan kamar tersebut. Untuk memasukinya, Mbah Sur memerlukan kunci dan juga gembok untuk membukanya. Melati, darah, ini milik siapa? Mbah Sur kembali meraba-raba bagian spray dari kasur tersebut. Tangannya pun kini merasakan kejanggalan. Dia seperti memegang sesuatu yang ada dari dalam spray berwarna putih tersebut. Rasa penasarannya benar-benar telah berada di ujung kepala. Mbah Sur pun perlahan memasuki tangannya ke dalam spray untuk menggapai sebuah benda yang ada di dalamnya. Tatkala tangannya sedang meraba-raba, Apa ini? Mbah Sur pun menarik benda tersebut. Saat benda itu ditarik dari dalam spray, betapa terkejutnya Mbah Sur ketika mendapati benda tersebut adalah sebuah cincin. Cincin? Tidak berselang lama, saat dirinya mengambil cincin itu, lampu seluruh rumah menjadi padam. Pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Mbah Sur pun terkejut. Namun, ia kemudian jatuh tersungkur karena merasa ada yang mendorongnya dari belakang. Seluruh ruangan kini gelap. Tidak ada siapapun yang ada di rumah Mbah Sur. Hatinya mulai tidak tenang. Pikirannya memikirkan hal-hal aneh dan tidak masuk akal. Kedua tangan Mbah Sur memohon-mohon sembari menatap ke seluruh ruangan. Ia tahu ada yang datang ke rumahnya dengan penuh amarah. Siapapun itu, bisa dipastikan itu adalah Rahayu, ibu izin membersihkan kamarmu Yondo, biar kamu tidur pulas malam ini. Berulang-ulang kali Mbah Sur mengucapkan kalimat itu. Ia sama sekali tidak menyangka jika kedatangannya disambut oleh sesuatu yang sudah menunggunya. Dari luaran ruangan, Mbah Sur merasakan kehadiran seseorang yang datang. Suara langkah kakinya benar-benar terasa. Mbah Sur tidak tahu menahu siapa yang kali ini datang ke rumahnya
setelah 1 tahun lamanya tidak pernah lagi mendapatkan teror yang mengerikan. Dan saat langkah kaki itu terhenti di dekat kamar, tiba-tiba Basur mendengar ada seseorang wanita yang dengan fasihnya mengeluarkan suara lantunan orang yang sedang menyanyikan kidung Jawa. Basur merasakan hawa merinding yang begitu pekat. Ia kemudian bergerak ke arah pojok ruangan. Pikirnya, dengan menghindari jarak yang berdekatan dengan pintu, dia akan terselamatkan. Selepas kidung Jawa itu selesai dinyanyikan, wanita tersebut tertawa lirih dengan tawaan yang benar-benar mengerikan. Basur segera membentuk kedua tangannya seperti layaknya orang yang sedang memohon ampunan. Sembari merendahkan kepalanya, layaknya orang yang sedang bersujud ke lantai, Basur terus memohon agar dirinya dikeluarkan dari kamar tanpa hambatan apapun. Gusti, kula nuwun bebaski kula saking gangguan tumit manten. Belum cukup di situ, pintu kamar digedor-gedor dengan hebatnya. Air mata Basur menetes perlahan. Rasa takutnya benar-benar belum terhenti sampai di situ. Ia masih merasakan ketakutan yang luar biasa, manakala suara gedoran pintu itu diiringi dengan suara tawaan yang mengerikan. Basur berteriak minta ampun. Dia memohon untuk meminta ampun dan membiarkan lari dari gangguan tersebut. Namun, gangguan belum cukup sampai di situ. Seluruh barang-barang yang ada di sekitaran ruangan mendadak jatuh dengan sendirinya. Basur berkali-kali tertimpa barang-barang yang ada di sekitarnya, sampai-sampai dirinya tidak mengetahui harus bagaimana lagi untuk bisa lari dari ruangan itu. Gusti, kula nyuwun pangapura. Kula nyuwun keselamatan saking gangguan tumit manten. Sembari menangis, Basur berteriak minta ampun. Akan tetapi, suara pintu dan juga tawaan wanita itu masih benar-benar terasa jelas dan bertujuan menahan Basur untuk berada di ruangan tersebut sendirian. Hingga akhirnya, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Bersamaan dengan terbukanya pintu, lampu rumah kembali menyala. Akan tetapi, Basur mendengar seseorang yang sedang menangis dari luaran. Suara tangisannya mirip dengan seseorang yang ia kenal. Rahayu, tanya Basur saat dirinya melihat seseorang wanita sedang duduk di luar ruangan dengan mengenakan pakaian pengantin. Hati Basur sedikit ragu. Awalnya, dia tidak ingin mendekatkan diri ke arah wanita tersebut karena ia tahu jika Rahayu sudah meninggal dunia. Akan tetapi, sifat keibuannya benar-benar telah membutakan pikirannya sendiri. Basur nekat mendekatkan tubuhnya dengan berjalan bertati-tati ke arah wanita tersebut. Rahayu, simak kangen duk. Wanita itu terus menangis. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, seakan-akan menjadi sebuah tangisan yang memilukan bagi wanita tersebut. Namun, Basur yang sudah berada dekat dengan wanita yang diyakininya sebagai Rahayu itu, terus memberikan kalimat-kalimat pengungkapan rasa rindunya terhadap seorang anak yang sangat dicintainya. Duk, itu kamu kan? Rahayu anakku. Saat Basur sudah berada dekat dengan wanita itu, tiba-tiba tangisan wanita itu berubah menjadi suara tawaan yang mengerikan. Basur pun kaget. Dia kemudian menghindar dan mundur beberapa langkah. Sidok kangen karo aku, Porama. Dan wanita itu langsung membalikkan wajahnya ke arah Basur. Wajahnya sangat mengerikan. Seluruhnya menghitam dengan senyuman yang menyeringai. Urat-uratnya terlihat dengan jelas. Ia berjalan sembari menari-nari ke arah Basur dengan kedua tangannya memegangi bunga melati. Lantai mendadak berubah menjadi bau amis. Muncul cairan yang berasal dari tubuh si sosok demit manten itu. Warnanya merah kehitaman, berbau sangat busuk dan anyir. Ternyata, cairan itu bersumber dari bagian kemaluannya. Mak, sida kangen aku, Bora. Basur terus mundur. Ia menggapai benda apapun yang ada di sekitarnya dan dilemparkan ke arah sosok tersebut. Akan tetapi, tenaganya benar-benar tidak ada sama sekali. Basur tidak bisa berbuat apa-apa. Saat yang bersamaan,
Senyuman demit itu menghilang bersamaan dengan tertutupnya pintu dan lampu di seluruh rumah kembali padam dengan sendirinya. Sosok tersebut merangkak ke arah Basur dengan cepatnya dan menggapai tubuh Basur. Lidahnya yang panjang langsung menjilati leher Basur. Ayo, kowe wis mati. Demit manten itu langsung menatap ke arah Basur dan secara bersamaan Basur juga menatap ke arah demit manten itu. Aku minta maaf ya, Nduk. Lampu kembali menyala dengan sendirinya. Tidak ada suara atau apapun yang terjadi setelahnya. Sementara itu, JK sedang membersihkan kamar ibunya. Ia membereskan spray dan lain-lain. Pintu rumah yang semula tertutup kini terbuka dengan bersamaan. Dan suara seorang pria yang sedang berjalan sempoyongan. JK, ambilkan minum. JK tahu bapaknya datang dalam keadaan mabuk. Entah lingkungan buruk apalagi yang membawa bapaknya itu menjadi pribadi yang sangat berbeda semenjak kematian Kusmawati dan juga Ibu Heni. Hanya saja JK tidak berani untuk berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menuruti semua perintah yang diberikan oleh bapaknya agar hidupnya bisa terjamin seperti apa yang telah dijalankannya saat ini. JK pun segera mengambil segelas air putih. Ia kembali memberikan kepada Pak Wito yang sudah kelelahan dengan mulut yang benar-benar bau alkohol. Bapak mabuk lagi. Kamu jangan banyak tanya. Bapak lagi ngerasain hidup penuh dengan kebebasan. Ia pun kembali bangkit kembali. Walaupun beberapa kali tubuhnya sempat goyah dan hampir terjatuh, Pak Wito masih bisa menahan diri dengan cara menyandarkan kedua tangannya ke dinding rumah. Pak Wito menuju ke belakang rumah. Pikir JK, bapaknya ingin buang air kecil. JK pun kembali menuju ke kamar ibunya. Saat dimana dirinya menutup pintu kamar ibunya dan kembali membereskan ruangan, JK mendengar suara aneh di luaran. Ia mendengar seperti ada seseorang yang sedang mengesot di lantai. JK pun langsung terdiam sejenak. Ia seperti terganggu dengan suara aneh yang baru pertama kali ia dengar itu. Kok ada suara orang ngesot ya? Akan tetapi, suara itu tidak lama. Suara itu langsung menghilang. Yang terdengar adalah ocehan aneh dari bapaknya yang berada di kamar mandi. Pak Wito yang masih dalam keadaan mabuk mulai mengoceh hal yang tidak-tidak. Ia bernyanyi-nyanyi sembari memainkan alat kelaminnya yang kebetulan sedang buang air kecil. Namun, ia langsung terdiam saat pintu kamar mandi digedor dengan kencangnya. Pak Wito pun terkejut. Ia rasa gedoran pintu itu berasal dari anaknya, yaitu JK. Akan tetapi, ia juga merasa itu tidak mungkin. Pak Wito sangat mengenali anaknya yang benar-benar tidak akan melakukan hal demikian, kecuali dalam keadaan hati yang sedang marah. JK goblok, bikin kaget aja. Pak Wito pun kembali melanjutkan nyanyiannya. Kali ini, dia seperti merasakan berada di pucuk kenikmatan. Pasalnya, alat kelaminnya seperti ada yang memegangi dan perlahan-lahan membuat sebuah ritme yang mengarah kepada khayalan semata. Enak banget. Pak Wito belum sadar, tidak ada satu orang pun yang berada di kamar mandi. Dia baru menyadari saat JK memanggil namanya dari kejauhan. Pak, Bapak manggil JK. Pak Wito langsung tersadarkan. Ia kemudian menatap ke arah bawah dan melihat sosok istrinya yang sudah meninggal dunia sedang memegangi alat kelaminnya. Setan! Pak Wito kemudian kabur dari kamar mandi dan berlari hingga dirinya tidak memikirkan apapun lagi. JK yang melihat bapaknya sedang berlari tanpa memakai celana dan pakaian dalam langsung bertanya-tanya. Pak, Bapak kenapa, Pak? JK, di kamar mandi ada ibumu. Ibu kamu barusan datang ke kamar mandi. Dia mainin alat kelamin Bapak. JK langsung teringat dengan suara ngesotan tersebut. Apa jangan-jangan suara itu dihasilkan dari sosok ibu yang mendatangi rumah? 1 hari sebelum pesta pernikahan, seperti biasa, Pak Sumarti dan Ibu Sumi kembali mencari informasi terkait dengan hal-hal yang selama ini ia ingin ketahui, baik yang hubungannya dengan benda melati, ngunduh jiwa, ataupun kepala korban-korbannya. Menurutnya,
masih banyak sekali hal-hal yang belum diketahuinya. Salah satunya adalah tentang kematian misterius dari Rahayu. Jika kematian dari Kusumawati bisa dipastikan karena keterkaitan Pak Wito di kubu Bunda Melati. Namun, Ibu Sumi masih mencari-cari akan informasi terkait dengan kematian dari Rahayu yang belum terungkapkan motifnya. Kali ini, Pak Sumardi dan Ibu Sumi mengunjungi sebuah kantor desa Wongso. Tujuannya adalah mencari data terkait dengan seorang wanita yang bernama Suryani atau Mbah Sur. Dia ingin tahu apa saja yang dimiliki oleh Mbah Sur. Apakah Mbah Sur benar-benar orang yang sama seperti Pak Wito? Apakah Mbah Sur memiliki banyak ladang dan sengaja menyembunyikannya dari masyarakat luas? Termasuk juga informasi terkait dengan Mbah Sur selama 1 tahun yang sudah berjalan ini. Saat Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi menanyakan kepada salah satu orang yang bertugas di kantor desa, ia terkejut dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Ternyata, Mbah Sur memiliki beberapa hektar tanah yang lokasinya berbeda-beda. Dan yang paling dekat dengan rumahnya adalah di belakang rumahnya sendiri, yang penuh dengan hamparan sawah yang menguni dengan padi. Berarti, bisa dipastikan, jika Mbah Sur juga adalah seseorang yang mengajukan dirinya kepada Bunda Melati perihal pernikahan anaknya dengan Bagus, yang mana itu semua adalah demi kepentingannya. Kali ini, Ibu Sumi dan Pak Sumardi telah mengantongi banyak informasi. Ia kemudian bergegas menuju ke rumah Mbah Sur. Selama dalam perjalanan, Ibu Sumi masih memikirkan apa yang akan terjadi di esok hari. Bukankah esok hari adalah hari pernikahan? Bukankah bulan pengantin akan tiba di hari itu juga? Namun, mengapa tidak ada tanda-tanda akan diadakannya sebuah pernikahan? Apakah yang dikatakan Mbah Sur benar terkait dengan acara tertutup yang dilakukan oleh Bunda Melati? Setibanya di rumah Mbah Sur, Ibu Sumi dan Pak Sumardi melihat Mbah Sur baru saja naik dari landangnya. Mereka berdua gegas mendekati Mbah Sur. Namun, entah mengapa, Mbah Sur seperti orang ketakutan. Ia diam-diam kabur untuk menghindari Pak Sumardi dan Ibu Sumi. Untungnya, Mbah Sur langsung dihentikan oleh seorang pria yang datangnya bersamaan dengan Ibu Sumi dan Pak Sumardi. "Kau?" tanya Ibu Sumi saat mendapati Ustadz Sumantri yang turut campur akan kegiatannya. "Aku juga ingin menanyakan perihal yang sama, Bu," jelas Ustadz Sumantri. Ada apa kalian semua? Mengapa kalian semua datang ke rumahku lagi? Tidak seperti biasanya, Mbah Sur secara langsung memaki-maki para tamu yang mendatangi rumahnya. Kali ini, Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi benar-benar merasa ada yang aneh. "Sebentar, Bu, aku mau tanya sesuatu." Mbah Sur pun langsung terdiam. Ia kemudian meminta kepada yang lainnya untuk masuk ke dalam rumah. Mbah Sur yang merasa ketakutan pun menghindari kontak mata dengan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Ia lebih memilih untuk menundukkan kepalanya ke bawah. "Bu, aku ingin bertanya terkait Rahayu." Apa yang ingin kau tanyakan, Mantri? Bukankah Rahayu menjadi tumbal dari kejahatan Bunda Melati? "Tapi Bu, bukan itu yang ingin aku tanyakan." Ibu Sumi langsung mendekatkan wajahnya ke arah Mbah Sur. Kali ini, Ibu Sumi tidak takut dengan ancaman yang keluar dari mulut wanita tua bangga itu. "Jawab sejujurnya, Mbah. Apakah kamu sengaja menjual jiwa anakmu kepada Bunda Melati untuk dijadikan wadah dari demit manten?" Dek. Tubuh Mbah Sur langsung bergetar. Ia dipenuhi dengan ketakutan. Tangannya terlihat bergerak-gerak, seperti orang yang sedang kedinginan. Bergetar dan tidak tahu harus melakukan apa. Ibu Sumi menyadari reaksi itu adalah reaksi kebenaran jika seorang yang ditugaskan menjawab tidak bisa memberikan alasan yang logis karena tekanan dari pikiran dan juga hati kecilnya. "Ibu Sumi?" tanya Ustadz Sumantri. "Mantan calon mertuamu tidak bisa menjawabnya. Itu menandakan dia sengaja menjual Rahayu untuk kepentingannya sendiri." "Dari mana kau tahu? Jangan seenaknya memberikan asumsi terkait Rahayu." Ibu Sumi pun mendekatkan wajahnya ke arah Ustadz Sumantri. Kali ini, wajahnya tidak memiliki perasaan ataupun emosi. Wajah dari Ibu Sumi hanya dipenuhi dengan fakta yang sudah lama disembunyikan. "Tanyakan kepada mantan calon mertuamu itu, apakah dalam setahun dia mampu menambah tanahnya lagi? Apakah gubuk kecil ini
mampu membeli berhektar-hektar tanah yang berada di beberapa tempat di desa Wongso. Jika karena bukan bisnis dengan iblis melati itu, lalu dengan apa orang tua seperti ini mampu membelinya? Ustadz Sumantri langsung mengarahkan wajahnya ke Mbah Sur. Ia tidak menyangka jika Mbah Sur memiliki banyak tanah setelah kematian Rahayu. Hal ini menunjukkan baik Mbah Sur ataupun Pak Wito, keduanya adalah orang-orang yang sama mengajukan dirinya sebagai pelaku yang menjual anaknya ke Bunda Melati untuk nantinya dijadikan sebagai tumbal dari Demit Manten. Sementara itu, Bagus sedang mengunjungi rumah Cici. Kali ini, dia sedang berduaan di kamar. Keduanya sudah dalam keadaan telanjang bulat. Besok, aku akan menikah dengannya. Itu hanya syarat, sayang. Tapi, apakah setelah itu Dini akan mati? Kita akan melakukan ritual itu dengan cepat. Ternyata, Bagus dan juga Cici adalah orang yang selama ini menjadikan wanita-wanita yang ada di seluruh desa untuk dijadikan tumbal.